Selamat sore, saya Andre. Saya akan mempresentasikan tugas manajemen sistem teknologi informasi. Ini adalah cari contoh CBS, Computer Based Information System atau IRM, Informasi Resource System. Saya itu buat video presentasinya. Di sini saya sudah membuat video presentasinya. Itu konsep dan analisis sistem informasi manajemen dalam informasi teknologi. Saya Andrianto. Masukkan nanti sudah memasukkan terus diolah itu dikeluarkan. Konsep sistem mengenai hubungan dari elemen-elemen cara bersama-sama membentuk satu kesatuan yang jelas tujuannya. Model sistem, ini pengaruh sistemnya, sistem terbuka, contoh sistem cuaca, sistem peredaran darah, contoh sistem pekerjaan laboratorium, sistem tabung kimia. Itu pekerjaan yang didasarkan karakteristik sistemnya, sistem fisik, bahan-bahan baku, roti, tepung, setelah itu proses pengolahan roti, masuk ke proses roti yang siap dimakan atau umpan balik. Terus ini contoh karakteristik sistemnya. Terus ini contoh sistem non fisiknya, berbentuk data, untuk pengolahan data, terus informasi. Sistem informasi dalam proses unit kerja, fakta atau transaksi. Kegiatan unit kerjanya yaitu data, pengolahan informasi. Prinsip karakteristik sistem informasi manajemen perkembangan teori manajemen dan organisasi. Teori manajemen klasik menyatakan sebagai pelaku manajemen. Teori tingkah laku manajemen, kebutuhan tenaga kerja, motivasi pekerja-pekerja, tujuan manajemennya tercapai. Teori keputusan manajemen tentang pengelompokan bentuk keputusan, keputusan terprogram, keputusan yang tak terprogram, teori kemungkinan dalam manajemen. Tujuannya adalah keberhasilan tergantung pada situasi dan kondisi serta fleksibilitas. Kegunaan teori manajemen terhadap manajemen informasi. CBS atau Computer Based Information System alat bantu manajemen dalam mengelola data atau untuk pengembalian keputusan. Penggunaan teori organisasi terhadap manajemen informasi yaitu konsep perusahaan yang menerapkan CBS Computer Based Information System akan membantu pembentukan informasi per departemen dan dibuat departemen divisi pelayanan informasi atau EDP per departemen. Perancangan CBS harus memahami dasar-dasar organisasi. Yang ketiga, model penekanan masuknya arus sumber dalam organisasi. Gambar di slide selanjutnya. Penekanan maksudnya arus sumber dalam organisasi, presiden, struktur, departemen manufaktur. Ini organisasi jasa dan informasi, rantai komunikasi tradisional. Ini ada pemakai, pengelola database, analisis sistem, programmer, operator, komputer. Pendekatan sistem dengan CBS. Terhadap pendekatan sistem CBS, usaha persiapan melihat perusahaan sebagai sebuah sistem, mengenali sistem lingkungan, mengidentifikasi subsistem perusahaan. Terus yang kedua, usaha definisi, sama melakukan proses dari tingkat sistem ke subsistem, menganalisa bagian sistem dalam urutan tertentu. Terus yang ketiga, usaha pemecahan, menemukan pemecahan pengganti, mengevaluasi pemecahan pengganti, menentukan pemecahan yang terbaik, penerapan pemecahan, melakukan tindak lanjut untuk memastikan bahwa pemecahan efektif. Tahap pendekatan faktor manusia, sama penangkapan permasalahan. Yang kedua, pengumpulan data informasi, penggunaan informasi meliputi
Di sini ada model sistem informasi berbasis komputer dalam pemecahan masalah. Masalah-masalah, keputusan ya atau tidak, pemecahan masalah. Di sini ada keunggulan persaingan dalam bentuk teknologi informasi. Sama jenis-jenis sumber daya informasi itu termasuk adalah perangkat keras atau komputer, perangkat lunak komputer, pemakai, fasilitas database, dan informasi. Siapa yang mengelola sumber daya informasi? Yaitu Chief Information Officer atau CEO, manajer jasa informasi yang menyumbangkan keahlian manajerial. Tidak hanya untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan sumber daya informasi, tapi juga area operasi perusahaan. Perencanaan strategi sumber informasi meliputi transformasi dari kumpulan strategi manajemen, rencana strategi sumber daya informasi manajemen, aplikasi pemakai CBS atau end user computing. Model perencanaan strategi sumber informasi, transformasi dari kumpulan strategi, kelompok strategi organisasi, visi misi, tujuan strategi manajemen. Terus di sini ada rencana strategi sumber daya informasi, strategi bisnis, perencanaan strategi informasi, sumber daya informasi, dan strategi informasi sistem. Pengaruh pada strategi bisnisnya. Konsep manajemen sumber daya informasi, yaitu Information Resource Management atau ERM, aktivitas yang dijalankan oleh manajer pada sebuah tingkatan perusahaan dengan pencapaian tujuan. Mengidentifikasi atau memperoleh mengelola sumber daya informasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pemakai. Kondisi perusahaan agar penerapan ERM tercapai harus, yaitu pertama, kesadaran bahwa keunggulan kompetitif dapat dicapai melalui sumber daya informasi yang unggul. Yang kedua, kesadaran bahwa jasa informasi adalah suatu area fungsional utama, mengakui CEO adalah eksekutif puncak di bidang sistem informasi. Yang keempat, memperhatikan pada sumber daya informasi perusahaan pada saat membuat perencanaan strategi. 5. Perencanaan strategi formal untuk sumber daya informasi. Model ERM terdiri dari lingkungan perusahaan, eksekutif perusahaan, area fungsional, sumber daya informasi, pemakai user. Di sini ada model ERM, suatu konsep terintegrasi yang menyatukan lingkungan tingkat manajemen, area fungsional, sumber daya informasi, dan para pemakai. Lingkungan perusahaan, pengaruh lingkungan, CEO. Terima kasih. Itu presentasi saya. Terima kasih.